Kalau suami sudah bilang, saya tuh benci sama kamu karena sikap kamu yang nggak baik tersebut, harusnya dia introspeksi diri. Ibu Sinta ini harus introspeksi diri. Sikap seperti apa sih yang dibenci oleh suami aku? Apakah aku terlalu cerewet? Apakah aku terlalu jutek? Apakah aku terlalu keras selama ini? Nah, itu semua harus diintrospeksi. Ratu Aura in Podcast. Halo, selamat sore Ibu Ratu Aura. Selamat sore Mbak Vivi. Kita ketemu lagi ya di podcast hari Jumat kali ini seperti biasa. Oke. Ya, udah siap kita mulai videonya Ibu Ratu ya? Oke, boleh siap. Bagaimana nih kabarnya Mbak Vivi terlebih dahulu? Masa kita langsung podcast sih Mbak Vivi? Alhamdulillah, saya baik-baik aja. Alhamdulillah ya Ibu Mbak Ratu Vivi. gimana kabarnya? Luar biasa, baik. Pada podcast kali ini menarik nih Ibu Ratu karena kemarin saya kan baca DM dari Ibu Ratu ya. Di Instagram? Iya, Oke. ada klien yang konsultasi kepada... Itu banyak sekali loh Mbak Vivi, itu DM-nya yang masuk dan saya yang menarik bingung. perhatian saya tuh, dan ada lumayan banyak yang menanyakan seperti ini tuh. Salah satu DM mengatakan sifat suaminya berubah. Terus terus si ibunya ini, istri ini bertanya kepada suaminya, kenapa bisa sikapnya berubah? Terus suaminya bilang kalau ada sifat dari istrinya yang tidak disukai. Terus Sikap apa sifat? sikap yang dilakukan istrinya, ya. Ada beberapa sikap dari istrinya yang tidak disukai oleh suaminya dan membuat suaminya kayak merasa kecewa mungkin ya Ibu Ratu ya. Terus kita boleh sebut nama nih? Boleh, tidak masalah. Karena nama itu kan banyak ya Mbak Vivi ya. Ini Bu Sinta yang kemarin yang konsultasi ya. Ibu Sinta tuh bilang, terus sifat apa sih yang nggak disukai, sikap yang saya lakukan yang nggak disukai sama suami saya tuh, sikap saya yang bagaimana, sikap saya yang apa gitu loh Bu Ratu. Bu Sinta ini bingung karena saya harus bagaimana gitu. Nah mungkin Bu Ratu nih bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya, kepada sahabat Aura, sikap-sikap dari istri yang membuat suaminya merasa kecewa atau mungkin nggak disukai sama suaminya tuh seperti apa aja Bu Ratu? Dari kasusnya Bu Sinta di sini, sikap yang nggak disukai oleh suami itu banyak sekali sih Mbak Vivi ya. Tadi kan mungkin saya belum sempat membalasnya. Jadi kalau saya sudah sempat membalasnya, jadi saya tahu apa saja sih sikap yang sudah Ibu Sinta lakukan tadi. Mungkin dari percakapan kita kan juga akan terlihat nantinya ya Mbak Vivi ya. Dari kalau kita bercakap-cakap, kita ngobrol, pasti kan saya tahu auranya yang salah di mana dan sikap seperti apa sih yang selama ini dia lakukan. Nah, kalau sikap yang memang dibenci oleh suami itu banyak sih Mbak Vivi ya, banyak. Mungkin saja Ibu Sinta di sini terlalu overprotective kepada suami, terlalu mengekang suami, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi Ibu Sinta di sini juga wanita yang tidak tahu perannya sebagai istri seperti apa, atau tidak bertanggung jawab kepada suaminya. Ya mungkin si Ibu Sinta ini terlalu cuek kepada suami, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi Ibu Sinta terlalu sibuk dengan pekerjaannya, jadi dia tidak tahu peran pentingnya jadi seorang istri itu seperti apa ya, karena kesibukannya tadi Mbak Vivi. Terus bisa jadi sikap si istrinya tadi terlalu cuek dengan pasangannya juga bisa jadi, atau kurang sabar, atau kurang kasih sayang, atau hidupnya itu penuh dengan ketidaksabaran atau dengan emosi. Kalau seperti itu kan pasangan juga nggak nyaman nantinya, dan itu yang akan dibenci oleh suaminya. Dan masih banyak sih Mbak Vivi sikap-sikap yang dibenci oleh suami, karena kan saya juga belum ngobrol banyak dengan Ibu Sinta, jadi saya kurang paham ya. Jadi sikap yang tepat dari kasusnya Ibu Sinta ini yang dibenci oleh suami itu apa, begitu Mbak Vivi. Tapi sebagian besar sikap-sikap yang dibenci itu seperti yang Ibu Ratu sebutkan tadi ya. Benar sekali Mbak Vivi. Nah ini saat si istri menunjukkan sikap yang seperti itu kepada suaminya nih Bu Ratu, jika terus-terusan seperti itu tuh dampaknya akan seperti apa Bu Ratu? Dampaknya akan buruk sekali ya Mbak Vivi ya. Kalau suami sudah bilang, saya tuh benci sama kamu karena sikap kamu yang nggak baik tersebut, harusnya dia introspeksi diri. Ibu Sinta ini harus introspeksi diri. Sikap seperti apa sih yang dibenci oleh suami aku? Apakah aku terlalu cerewet? Apakah aku terlalu jutek? Apakah aku terlalu keras selama ini? Nah, itu semua harus diintrospeksi. Kalau sudah diintrospeksi, sudah tahu penyebabnya yang mana atau sikap buruk yang mana yang dibenci oleh suaminya, itu diperbaiki jadi lebih baik. Kalau sudah lebih baik kan masalah rumah tangga jadi clear. Tapi kalau nggak diperbaiki, dampak buruknya ya suami tambah nggak nyaman,
itu akan semakin sikapnya akan semakin seperti itu saja, membuat suami semakin jenuh, alhasil suami selingkuh dan terjadilah pertengkaran setiap harinya. Kalau sudah terjadi pertengkaran kan perceraian nanti Mbak Vivi. Berakibat fatal ya berarti untuk rumah Benar tangga sekali ya, berarti Mbak ya. Vivi. Nah, saat kita udah tahu dampak buruknya, dampak buruk untuk kedepannya ya berarti ya, yang berakibat fatal seperti perceraian tadi. Lalu tuh seorang istri atau seorang wanita nih, mungkin buat wanita juga yang akan segera menikah juga merasa saya tuh harus gimana sih biar nanti selalu disayang sama suami, biar suami selalu cinta, tuh sikap seperti apa yang harus saya miliki gitu berarti ya. Ini juga bukan hanya untuk Ibu Sinta tadi ya, mungkin juga untuk para wanita, untuk sahabat Aura di rumah juga penasaran sikap seperti apa yang harus mereka miliki agar suaminya selalu sayang kepada mereka berarti. Ini berarti ilmu pengetahuan buat para calon, para istri dan khusus Mbak Vivi juga mungkin ya. Untuk mempersiapkan diri. Iya, benar sekali. Ada 5 nih Mbak Vivi, sikap yang paling disukai oleh para suami yang bisa membuat suami itu semakin sayang dan cinta dengan istrinya. Yang pertama, wanita tersebut tuh harus komunikatif. Komunikatif seperti apa nih Bu Ratu? Iya, komunikatif itu dia harus pandai berkomunikasi dengan pasangan. Kalau pandai berkomunikasi itu kan kita nggak bisa miskomunikasi nantinya. Kebanyakan pertengkaran dalam rumah tangga itu kan adanya miskomunikasi, saling salah dan saling salah tangkap lah nantinya. Misalkan suami sikapnya sudah mulai cuek, sudah mulai dingin, itu nggak dikomunikasikan baik-baik, tapi dia selalu berpikir negatif. Suamiku kok sekarang berpikir sikapnya cuek dan dingin dengan aku ya? Apakah ada pelakor nih? Apakah jangan-jangan suami udah bosan dengan saya? Nah, itu kan nggak komunikatif banget ya Mbak Vivi ya. Tapi kalau dia komunikatif, itu akan dikomunikasikan baik-baik dengan suaminya. Kamu kenapa sayang? Kok sekarang berubah sih? Ada apakah dengan saya? Apakah aku ada yang salah? Nah, kalau seperti itu kan, kalau suami sudah ditanya seperti itu secara otomatis kan nanti ada pembahasan. Mungkin saja sikap suami berubah itu karena suami lagi capek, suami lagi stres dengan pekerjaannya, bukan karena bosan atau karena ada wanita lain, tapi mungkin karena ada pekerjaan yang membuat dia stres. Jadi itu kan harus dikomunikasikan baik-baik ya Mbak Vivi ya. Jadi seorang istri itu harus komunikatif agar masalah dalam rumah tangga sekecil apapun itu pasti bisa diselesaikan dengan baik nantinya. Ya, berarti sikap pertama yang harus dimiliki oleh istri ataupun oleh para calon istri ini harus komunikatif ya berarti. Iya, benar sekali. Intinya apapun yang terjadi di rumah tangga tuh harus dikomunikasikan gitu ya berarti ya. Iya, benar sekali. Itu penting itu Mbak Vivi. Kalau dalam asal itu ya menyimpulkan sendiri. Iya, jangan asal menyimpulkan, nanti jadi salah tangkap nantinya, terus jadi pertengkaran alhasil kan ya Mbak Vivi nantinya ya. Setelah kita udah bisa komunikasi dengan suami, udah menjalin komunikasi yang baik, apalagi yang harus kita lakukan Ibu Ratu? Jadi seorang istri itu harus memiliki sikap yang memberikan kepercayaan lah kepada pasangan kita. Memberikan kepercayaan dalam satu hubungan tuh penting banget loh Mbak Vivi. Iya bener Ibu Ratu, tapi masalahnya nih Bu Ratu ya, kebanyakan ya meskipun nggak semuanya ya, tapi kebanyakan tuh para pria kalau diberi kepercayaan penuh tuh malah disalahgunakan Bu Ratu. Iya sih, benar sekali. Iya, kebanyakan seperti itu malah yang terjadi di luar sana. Itu gimana? Iya benar sih Mbak Vivi, pria itu kalau nggak diberi kepercayaan pun nggak nyaman. Tapi kalau diberi kepercayaan pun malah disalahgunakan. Iya, tergantung dengan diri kita sebagai seorang istri. Kita tuh harus memberikan kepercayaan kepada suami. Yang terpenting suami mendapatkan apa yang dia inginkan di rumah. Apa yang dia inginkan di rumah dan tetap mendapatkan kepercayaan, dia nggak akan mencari yang lain yang dia butuhkan atau yang dia inginkan di luar nantinya, karena segalanya itu dia dapatkan di rumah. Paham nggak Mbak Vivi? Pasti bingung nih. Iya. Maksudnya gimana Ibu Ratu ini? Yang diinginkan suami di rumah itu kan kebanyakan pria itu kan makhluk visual ya Mbak Vivi ya, ingin melihat wanita cantik. Wajar melihat wanita cantik dilirik, apalagi kalau digoda, di sweet gitu, wanitanya tergoda kan alhamdulillah gitu ya Mbak Vivi ya. Padahal si istri sudah percaya pasti suamiku kerja nggak bakal melirik wanita lain, kayak gitu kan Mbak Vivi. Nah, kalau si istri tidak memberikan kepuasan, keinginan suami untuk melihat wanita cantik, harusnya kan dia cantik terlebih dahulu ya Mbak Vivi ya, karena suami itu kan ingin melihat wanita cantik. Misalkan seperti itu, istrinya harus cantik terlebih dahulu. Kalau istrinya sudah cantik, sudah seksi, sudah menata dirinya dengan baik, alhasil suami kan puas. Apa yang dia inginkan itu sudah dapat di rumah. Di luar rumah
dia nggak akan melirik wanita lain nantinya. Walaupun ada wanita cantik yang digodanya, walaupun wanita tergoda, dia nggak akan tergoda nantinya Mbak Vivi, karena dia sudah mendapatkannya. Dan lagi kepercayaan, ketika suami itu mendapat lapar perutnya, istri sudah menyiapkan makan kesukaan suami, sudah kenyang, berarti diberi kepercayaan buat suami. Nanti kalau suamiku kenyang di rumah, berarti suamiku nanti nggak akan jajan di luar rumah. Bener kan Mbak Vivi ya? Berarti kan suami nggak akan jajan di luar, karena dia sudah kenyang di rumah. Bener kan Mbak Vivi ya? Selanjutnya, kalau suami mendapatkan kepuasan hubungan seks, dia kan ingin hubungan seksnya puas. Di rumah dia sudah puas dengan istrinya. Kalau keluar rumah, pasti kan istri berpikir positif. Oh, aku memberikan kepercayaan buat suamiku nggak akan jajan di luar rumah dengan wanita-wanita nakal di luar sana. Alhasil, ya sama seperti itu, karena dia sudah mendapatkan kepuasan di rumah. Nah, jadi tergantung dengan diri kita sendiri, Mbak Vivi. Sebagai seorang istri, jangan hanya memberikan kepercayaan saja, tapi memberikan keinginan-keinginan yang diinginkan suaminya tadi tersebut, agar benar-benar apa yang kita sudah mempercayai kepada suami tidak melakukan hal-hal yang nakal, itu tidak akan dilakukan oleh suami. Begitu. Berarti intinya gini ya Bu Ratu ya, ketika suami sedang di rumah tuh cukupi semua apa kebutuhan suami. Benar ya. sekali. Baik secara biologisnya juga ya Bu Ratu ya, agar saat suami keluar rumah itu kita bisa memberikan kepercayaan, suamiku udah puas di rumah, jadi dia nggak mungkin macem-macem di luar. Benar sekali. Seperti itu ya Bu Ratu ya. Iya, benar sekali. Itu yang kedua nih ya Bu Ratu ya. Untuk yang selanjutnya apa Bu Ratu? Yang ketiga itu, jadi seorang istri harus bisa menghormati dan menghargai seorang suami. Ya, memberikan kepercayaan buat suami sebagai kepala pemimpin rumah tangga. Oke, berarti menghargai suami kalau posisinya tuh paling tinggi ya di dalam keluarga. Iya, benar sekali. Kebanyakan wanita itu kalau sudah bekerja, dia nggak akan menghargai dan menghormati suami lagi loh Mbak Vivi. Dianggapnya, apa sih kamu, suami apa sih, wong aku sudah punya uang sendiri, ngapain sih aku harus tunduk sama kamu, harus nurut sama kamu. Jadi dia keras kepala, merasa egois. Itu yang dibenci oleh suami, biasanya seperti itu. Dan mungkin kasusnya Ibu Sinta tadi seperti itu juga Mbak Vivi. Mungkin Ibu Sinta tadi kerja, sudah punya penghasilan sendiri, jadi dia egois, keras kepala, nggak mau nurut dengan suami. Hal tersebut kan sama halnya merendahkan atau tidak menghargai seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Iya kan Mbak Vivi ya? Karena tugas orang pria menikah dengan wanita, dia itu tugasnya tuh memimpin agar istrinya jadi istri yang terbaik, istri yang solehah. Tapi kalau istrinya nggak mau dipimpin, nggak mau nurut dengan apa yang dikatakan suami, ya buat apa dilanjutkan pernikahannya? Begitu kan Mbak Vivi? Iya benar, berarti harus menghargai suami agar ya namanya suami juga harga dirinya kan tinggi ya Bu Ratu. Iya, benar sekali. Jadi harus menghargai suami meskipun kita mempunyai penghasilan lebih ataupun mempunyai karir yang lebih tinggi, seperti itu ya Bu Ratu ya. Benar sekali. Untuk yang selanjutnya Bu Ratu? Yang selanjutnya di sini, paham akan perannya sebagai seorang istri. Oke, peran sebagai seorang istri yang bagaimana nih Bu Ratu? Yang bertanggung jawab dong Mbak Vivi ya, karena seorang pria dan wanita itu kan punya peran masing-masing. Kalau pria itu kan sebagai kepala rumah tangga tadi kan ya Mbak Vivi, seperti yang dijelaskan, tugasnya itu untuk mencukupi kebutuhan lahir batin istri dan anak-anaknya. Sedangkan seorang istri itu perannya ya dia itu harus bukan sebagai seorang pembantu sih ya Mbak Vivi ya. Perannya itu membersihkan rumah ya wajib, kalau rumahnya kotor, kalau memang tidak punya pembantu ya dibersihkanlah biar rumahnya itu rapi. Peran yang kedua itu mendidik anak-anak, peran yang ketiga itu ya melayani suami dengan baik. Nah, peran-peran itulah yang harus dia lakukan sebagaimana tugas sebagai seorang istri itu dalam rumah tangga ya seperti itu. Kebanyakan para wanita itu kalau sudah memiliki baby sister, sudah memiliki pembantu atau rewang di rumah, itu mereka masa bodoh. Dia nggak peduli dengan perannya lagi, dia nggak bertanggung jawab dengan perannya lagi. Padahal kan yang diinginkan suami adalah menikah dengan seorang istri yang bisa berperan sebaik mungkin sebagai seorang istri dan ibu untuk anak-anaknya. Begitu Mbak Vivi. Berarti meskipun kita sebagai seorang istri sibuk dengan pekerjaan kita atau memiliki karir kita sendiri, kita juga harus tetap memperhatikan keluarga di rumah ya Bu Ratu. Iya, benar sekali Mbak Vivi. Walaupun sudah punya pembantu atau rewang di rumah, tetap ikut campur, walaupun hanya sedikit, tetap ikut campur. Misalkan anak sudah ada baby sister, kan nggak mungkin kan anak dididik oleh baby sister, karena didikan baby sister dengan mamahnya sendiri itu akan beda nantinya. Kita tuh sebagai seorang istri harus tetap mendidik anaknya dengan baik, entah itu dari belajarnya, dari sikapnya. Kalau dari didikan baby sister kan pasti
kurang maksimal nantinya Mbak Vivi ya. Jadi peran kita sebagai seorang istri ya tetap mendidik anak dengan baik. Kemudian walaupun kita sudah punya pembantu yang membersihkan rumah, yang memasak, kita tetap jadi berperan juga ikut memasak, karena kalau kita memasak, masakan kita itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, pasti rasanya akan jauh lebih berbeda nantinya. Apalagi dimakan oleh suami, akan berbeda rasanya ketika dimasakin oleh seorang pembantu. Begitu. Berarti kita juga harus tahu ya apa sih masakan kesukaan suami, dan kita juga harus bisa membuatkannya untuk suami seperti itu ya berarti. Benar sekali. Jadi meskipun semua kebutuhan semua keperluan rumah atau kebutuhan rumah itu udah ada yang ngurus, ada pembantu gitu, ada asisten rumah tangga, kita juga tetap harus tahu ya Bu Ratu ya. Kita juga tetap harus memperhatikan anak dan suami kita sendiri. Iya, benar sekali. Untuk yang terakhir nih Bu Ratu apa? Oke, yang terakhir ini sangat penting sekali nih Mbak Vivi, yaitu wanita itu harus memiliki sikap yang penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang terhadap suami? Iya, penuh dengan kasih sayang terhadap suami, anak-anak, keluarga suami, keluarga sendiri, saudara, ataupun orang di sekitar kita. Karena sikap penuh dengan kasih sayang itu akan memunculkan aura inner beauty dalam diri seorang wanita. Nantinya dia akan terlihat semakin memikat, semakin memancar, semakin menarik, dan membuat orang-orang di sekitarnya, apalagi pasangannya, apalagi suaminya, itu akan semakin sayang dan cinta dengan dia nantinya. Kalau dia itu memiliki aura inner beauty yang bagus dalam dirinya. Begitu Mbak. Berarti selain sayang dengan suami, kita juga harus menyayangi keluarga suami. Iya, benar terus juga sekali. saudara-saudara suami juga. Iya, wajib apalagi itu, anak-anak gitu ya Bu Ratu ya. Nah, yang namanya rumah tangga nih Bu Ratu, kadang kan memang nggak selamanya mulus ya Bu Ratu ya. Benar sekali. Kadang ada permasalahan yang menimbulkan emosi, terus juga istri merasa ya emosinya naik lah. Hal-hal seperti itu tuh bisa merusak atau menghancurkan aura-aura inner beauty Iya gitu dong nggak sih, Mbak Bu Ratu? Vivi. Biasanya kebanyakan dalam rumah tangga itu kasus-kasus masalah uang, anak-anak. Itu kan pasti seorang istri ya itu nggak bisa mengontrol emosinya. Apalagi kalau masalah uang, uangnya kurang, uang belanjaan pasti langsung cecat kayak gitu ya, kayak Bu Tejo gitu. Pasti marahnya kemana-mana, apalagi anak-anak yang nakal-nakal, yang bandel itu pasti emosinya semakin meluap nantinya, dan itu bisa merusak aura inner beauty-nya. Jadi harus berhati-hati di situ sebagai seorang istri. Kita tuh harus bisa mengontrol emosi kita, harus bisa mengontrol ucapan kita. Kita tuh harus bisa menunjukkan bahwa kita tuh sebagai wanita itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, penuh dengan cinta, dan agar aura inner beauty kita terpancar dengan bagus nantinya. Iya, itu hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita selalu memancarkan inner beauty ya Bu Ratu. Iya, ya. benar sekali. Cara lain ada nggak Bu Ratu? Cara lain ya bisa dengan datang ke pakar buka auranya ya Mbak Vivi ya, untuk memperbaiki aura kita. Karena kan kalau hanya dengan memperbaiki sikap, memperbaiki sifat itu belum bisa maksimal untuk memancarkan aura inner beauty dalam diri seorang wanita. Nah, perlu dibantu dengan usaha batin, yaitu dengan cara buka aura tadi. Nah, datang ke pakar buka auranya yang sudah profesional ya Mbak Vivi ya dalam proses buka aura, agar bisa dilihat auranya seperti apa, agar bisa diketahui energi negatifnya itu di mana, dan dibersihkan dari akar-akarnya dan diambil sampai akar-akarnya, sehingga bisa memancarkan aura inner beauty dalam diri seorang wanita tersebut Mbak Vivi. Itu cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengimbangi tadi ya Bu Ratu. Iya, benar agar selalu memancarkan inner beauty ya. Nah, sahabat aura juga mungkin udah mulai paham nih, udah mulai tahu sikap yang harus dilakukan agar suami selalu sayang tuh seperti apa, yang tadi udah kita bahas ya Bu Ratu ya, secara lengkap dan terperinci dari awal sampai akhir. Buat sahabat aura juga boleh loh kalau mau request kita harus bahas apalagi di podcast selanjutnya, silahkan bisa komen di kolom komentar pada video kita kali ini ya Bu Ratu ya. Terus juga buat yang baru nonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari kita berdua ya Bu Ratu ya tentunya. Iya Mbak, tentunya dong Mbak Vivi. Ibu Ratu juga terima kasih loh udah Sama-sama, menemani saya pada Mbak video Vivi. kali ini. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Buat sahabat Aura juga terima kasih yang nyimak dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore. Ratu Aura in Podcast.